Hello Gelopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Plan B. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Raja Mahi dan dibintangi oleh Sripinas Reddy sebagai Piswanat, Murali Sharma sebagai polisi Sharma, dan Rapi Prakas sebagai polisi Pisrut. Plan B adalah film bergenre thriller misteri yang berkisah tentang pembunuhan seorang pengacara di kota Hyderabad. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Dahulu kala, di wilayah Andhra Pradesh, terdapat sebuah desa di mana seluruh warganya tidak bisa punya anak. Para pria di desa itu punya kelainan yaitu sel sperma mereka jumlahnya sedikit. Hingga suatu hari, datanglah seorang dokter yang memberikan pengobatan dan pada akhirnya, masalah kemandulan di desa itu terselesaikan. Semua pasangan suami istri akhirnya bisa punya anak, kecuali satu pasangan yaitu Rajapa dan Shankara. Meskipun dokter sudah berusaha memberikan pengobatan yang maksimal, namun kedua pasutri ini tetap saja gagal memiliki anak. Seorang wanita bernama Jyoti menangis meratapi pernikahannya yang diambang kehancuran. Jyoti akan segera bercerai dengan suaminya yang bernama Piswanat. Hubungan keduanya sudah tidak akur. Jyoti merasa dirinya terbelenggu dalam hubungan di mana ia tidak mencintai suaminya lagi. Karena Jyoti juga sebenarnya punya pria idaman lain. Piswanat berangkat kerja dan taksinya dihentikan oleh pemuda yang bernama Banu. Piswanat yang baik hati kemudian meminta sopir taksi untuk memberikan tumpangan kepada Banu. Ketika berada di dalam taksi, mereka berdua mulai ngobrol. Banu mengaku bahwa ia harus pergi ke toko perhiasan untuk menjual cincinnya. Karena saat itu, ayah teman Banu sedang sekarat di rumah sakit. Mendengar kebaikan hati Banu yang mau berkorban untuk ayah temannya, Tuan Piswanat tersentuh hatinya. Ia memberikan Banu sejumlah uang. Sebenarnya, Banu enggan menerima uang itu, tetapi karena Tuan Piswanat memaksa, ia akhirnya mau menerimanya. Setelah itu, Banu turun dari taksi karena ia terlebih dahulu tiba di tempat tujuan. Kakek tua yang bernama Selpam menangis melihat pesan WA di ponselnya. Ia mencoba menghubungi nomor itu tetapi panggilan si kakek tidak dijawab. Kakek Selpam kemudian bergegas ke kota untuk menyusul anaknya. Setibanya di kediaman putranya, kakek Selpam mengetuk pintu berulang kali. Tetapi rumah itu kosong. Kakek Selpam kemudian bergegas ke kantor polisi. Di sana ia bertemu dengan polisi yang bernama Pisrut. Selpam melaporkan bahwa putranya yang bernama Piswanat tewas terbunuh dan ia mendapatkan pesan itu melalui pesan WA yang dikirim oleh menantunya yang bernama Jyoti. Polisi segera mendatangi kediaman Piswanat. Karena rumahnya tidak ada orang, mereka kemudian mendobrak masuk ke dalam. Di atas meja ditemukan pistol dan juga ponsel. Ketika diperiksa, ponsel itulah yang digunakan seseorang untuk mengirim foto korban kepada kakek Selpam. Ponsel ini memang milik Jyoti, tetapi Jyoti tidak ada di rumah saat itu. Ketika diinterogasi, Jyoti membantah bahwa ia telah membunuh suaminya. Jyoti keluar dari rumah itu dengan meninggalkan sepucuk surat. Ia ingin berpisah dengan Piswanat suaminya. Sebelum meninggalkan rumah, Jyoti sempat mencari ponselnya tetapi tidak ketemu. Yang ada hanyalah ponsel suaminya yang saat itu sedang dicas. Jyoti kemudian keluar dari rumah tersebut tanpa membawa ponsel. Kasus kematian Piswanat ditangani oleh polisi yang bernama Sharma. Ia dibantu oleh asistennya yaitu polisi Pisrut. Setelah diperiksa, ponsel yang tergeletak di atas meja memang milik Jyoti.
Ponsel itu bisa dibuka menggunakan sidik jari Jyoti, sementara pada pistolnya tidak terdeteksi sidik jari Jyoti. Untuk mengetahui apakah Jyoti berbohong atau tidak, polisi Sharma meminta unit cybercrime agar melacak GPS ponsel Jyoti. Avantika lapor polisi dan mengatakan jika ia kehilangan uang sebesar 10 crore. Uang itu ia simpan di dalam lemari di kamarnya. Polisi bertindak sigap. Mereka segera bergegas ke TKP. Di sana, polisi menemukan Avantika yang sedang ditemani oleh kekasihnya Gautam. Ketika memeriksa rekaman kamera CCTV, polisi tidak bisa melihat pelaku karena pencuri itu sangat cerdik. Ia menutupi wajahnya dengan mengarahkan senter ke arah kamera CCTV. Polisi kemudian bertanya kepada Avantika dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu dan bagaimana kronologisnya uang itu bisa hilang. Avantika kemudian menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Avantika memiliki ayah yang bernama Rajendra dan ia adalah seorang pensiunan polisi. Avantika adalah anak sematawayang keluarganya. Ia kehilangan ibunya ketika masih kecil. Tuan Rajendra menjaga putrinya dengan penuh kasih sayang. Avantika memiliki kekasih bernama Gautam, tetapi sayang hubungan mereka tidak direstui oleh Tuan Rajendra. Suatu hari, Avantika diserang oleh beberapa preman. Mereka ingin membunuhnya. Beruntung, Avantika justru diselamatkan oleh Gautam. Avantika berhasil kabur dari serangan musuh berkat bantuan Gautam. Sejak saat itu, ayah Avantika berhutang nyawa kepada Gautam dan ia akhirnya merestui hubungan mereka. Avantika dan Gautam akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, tragedi terjadi. Tuan Rajendra diserang oleh beberapa preman. Ia berusaha melarikan diri, namun penjahat itu mengejar dan mengepungnya. Kelompok penjahat ini adalah anak buah Saddam, musuh bebuyutan Tuan Rajendra. Saddam ingin membunuh Rajendra agar ia bisa merampas lahan pertanian miliknya. Para penjahat berhasil melukai Tuan Rajendra. Dalam keadaan sekarat, Tuan Rajendra memohon agar nyawanya diampuni. Ia siap menyerahkan tanah pertanian yang diinginkan oleh Saddam. Alhasil, para preman itu membiarkan Tuan Rajendra hidup. Karena terluka parah, Tuan Rajendra segera dilarikan ke rumah sakit. Dalam keadaan kritis, ia menelpon pengacaranya yang bernama Piswanat. Rajendra meminta bantuan pengacara Piswanat agar menyerahkan surat tanah kepada Saddam. Surat tanah itu dititipkan Rajendra melalui Avantika putrinya. Avantika kemudian memberikan surat tanah itu kepada Piswanat. Sementara itu, Saddam terlihat sedang minum-minum bersama gadis cantik bernama Deborah. Deborah dan Saddam sudah tidak sabar untuk bertemu dengan pengacara Piswanat. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pengacara itu datang dengan membawa surat tanah yang mereka inginkan. Setelah mendapatkan surat tanahnya, Saddam kemudian memberikan uang sebesar 10 crore kepada Piswanat sebagai ganti rugi. Harga itu tentu saja tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuan Rajendra. Karena harga tanah itu sebenarnya 5 kali lipat lebih mahal dari yang diberikan Saddam. Tuan Piswanat tidak menyukai sikap Saddam yang semena-mena. Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Setelah mendapatkan uangnya, Piswanat segera bertemu dengan Avantika di suatu tempat untuk menyerahkan uang itu kepadanya. Ketika berada di rumah sakit, Tuan Rajendra berpesan kepada putrinya Avantika agar menyerahkan sebagian uang itu kepada panti asuhan yang telah membesarkan dirinya, sehingga ia bisa menjadi seorang polisi. Ternyata, Tuan Rajendra adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Sementara sisa uangnya, Avantika bisa mengambilnya untuk keperluan pribadinya. Setelah berpesan demikian, Tuan Rajendra akhirnya meninggal dunia. Avantika tampak begitu terpukul dengan kehilangan ayahnya itu. Beruntung, ia selalu ditemani oleh kekasihnya Gautam ketika ia berada dalam titik terendah dalam hidupnya. Polisi Sharma kemudian mengurutkan kronologis waktu kejadian. Sebelum uang itu hilang, Avantika dan Gautam meninggalkan rumah pukul 8 hingga pukul 11 malam. Itu artinya pencurian terjadi dalam rentang waktu sekitar 3 jam. Dan orang yang mengetahui tentang uang itu hanyalah Avantika dan Piswanat. Dari keterangan Avantika, polisi jadi tahu jika Tuan Rajendra diserang oleh anak buah Saddam. Mereka segera meringkus preman yang satu ini.
Polisi berhasil melacak GPS ponsel Jyoti. Ponsel itu terdeteksi berada di sebuah hutan di belakang villa. Dan tidak lama kemudian, polisi Pisrut mendapatkan sebuah panggilan telepon dan ia segera bergegas ke TKP. Ternyata tersangka utama pencurian, yaitu Piswanat, ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Piswanat dibunuh di sebuah hutan di belakang villa, tidak jauh dari lokasi GPS ponsel Jyoti. Ayah Piswanat, Apantika, dan Gautam juga ada di tempat itu. Ayah Piswanat bahkan menangis meratapi kematian putranya yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Polisi Pisrut kemudian memeriksa TKP. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di tempat itu. Dan Piswanat tertembak dari jarak yang cukup dekat. Setelah tersangka utama Piswanat tewas, Apantika semakin pesimis jika uang itu bisa ditemukan kembali. Ia sedih tidak bisa mengabulkan permintaan terakhir ayahnya untuk memberikan setengah dari uang itu kepada panti asuhan. Gautam terus menyemangati Apantika. Ia yakin polisi akan berhasil mengungkap kasus itu dan menemukan uang yang hilang. Apantika memiliki rencana cadangan. Jika uang itu tidak bisa ditemukan, maka ia akan menjual lahan pertanian yang tersisa agar bisa memperoleh uang sebesar 5 crore dan diberikan kepada panti asuhan. Polisi Pisrut menemukan keanehan pada mayat Piswanat. Selain ditembak di bagian kepala, salah satu jari korban juga putus akibat tembakan. Sepertinya pembunuh Piswanat sengaja memotong jari itu agar menutupi petunjuk pembunuhan. Selain ditemukan peluru yang menghabisi korban, polisi Pisrut juga menemukan satu peluru lain yang ada di TKP dan selembar uang Rp500 yang dikoyak sebagian. Sekitar 200 meter dari lokasi tersebut ditemukan botol bekas minuman. Diduga beberapa orang pemuda sedang minum-minum di lokasi TKP ketika pembunuhan terjadi. Gautam mencuci pakaian dan dia menemukan sobekan uang kertas Rp500 di kocek celana milik adiknya yang bernama Banu. Gautam menelpon adiknya agar segera pulang. Ia juga menelpon kepolisian. Setelah itu, Gautam membawa adiknya ke kantor polisi. Polisi Pisrut berhasil melacak 4 pemuda yang minum-minum tidak jauh dari lokasi kejadian. Pisrut menunjukkan foto mereka kepada atasannya, yaitu polisi Sharma. Tidak lama berselang, Gautam datang ke kantor polisi dengan membawa Banu. Happy morning, sir. Morning, Gautam. ఇదిగోండి, sir. Gautam menyerahkan sobekan uang kertas kepada polisi Sharma. Sobekan tersebut ternyata cocok dengan sobekan uang yang ditemukan di TKP. Polisi Pisrut segera menginterogasi Banu. Menurut keterangan Banu, hari itu ia naik satu taksi dengan Tuan Piswanat. Banu berhasil menipu Piswanat. Ia menjual cincin emas palsu kepadanya. Setelah itu, Banu bertemu dengan teman-temannya dengan membawa uang yang diberikan Piswanat. Dari sejumlah uang yang diberikan, satu lembar uang Rp500 ternyata koyak. Banu kemudian memasukkan lembaran uang tadi ke dalam saku celananya. Ia pergi membawa teman-temannya minum di belakang villa. Ketika asik minum-minum, mereka mendengar suara tembakan. Banu dan kawan-kawannya memeriksa sekitar dan mereka menemukan mayat Piswanat. Karena ketakutan, mereka segera lari meninggalkan lokasi tersebut. Seketika, Banu sadar jika ia pernah menjual cincin emas palsu kepada Piswanat. Ia takut polisi menemukan cincin itu dan melacak sidik jarinya, yang membuat Banu kemungkinan akan terseret dalam masalah itu. Banu kemudian kembali ke TKP untuk mengambil cincin yang ada di jari korban dan membersihkan sidik jarinya sudah tidak ada menggunakan sapu tangan supaya sidik jari Banu tidak ditemukan pada jari korban. Ketika Banu mengeluarkan sapu tangan dari saku celananya, di saat itulah sobekan uang Rp500 terjatuh di TKP dan Banu tidak menyadarinya. Karena panik, Banu buru-buru pergi. Setelah mengetahui perbuatan adiknya, Gautam menampar Banu. Ia kecewa karena Banu menjadi seorang penipu dan juga pemabuk. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, Gautam bertanggung jawab untuk membesarkan dan juga menjaga Banu. Polisi mendatangi unit cybercrime. Berdasarkan posisi GPS, mereka berhasil melacak lokasi terakhir ponsel korban dalam keadaan aktif. Ternyata, lokasi ponsel GPS korban justru ada di rumahnya sendiri. Polisi kemudian segera mendatangi kediaman almarhum Piswanat. Di sana, mereka justru menemukan potongan jari korban di dalam pot bunga. Pisrut segera membawa potongan jari tersebut kepada atasannya. Polisi Sharma berasumsi kemungkinan Jyoti bukanlah pembunuh Piswanat karena malam itu Jyoti kabur dari rumah dengan menitipkan sepucuk surat. Tidak mungkin Jyoti membunuh suaminya, kemudian mengirim foto korban kepada mertuanya sendiri, dan mengambil resiko untuk memotong jari tangan suaminya. Setelah itu, meletakkan potongan jari tadi ke dalam pot bunga di rumahnya. Sharma menduga pembunuh sengaja menyudutkan Jyoti agar dijadikan tersangka.
రిషి రిషి నాకు తెలుసులే. Seorang pria bernama Rishi tewas tertembak di tempat tidurnya. Orang pertama yang menemukan mayat korban adalah istrinya yang bernama Gita. Gita membuka selimut dan melihat suaminya tewas dengan luka tembak di bagian jidat. Polisi segera mendatangi TKP. Menurut keterangan dari Gita, malam itu Rishi pulang dengan keadaan mabuk. Ketika Rishi tertidur, seorang pemuda menelpon menggunakan ponsel Rishi. Ternyata Rishi ketinggalan HP-nya saat berada di kafe. Pemuda itu menemukan HP Rishi dan menelpon istrinya Gita. Ia ingin mengembalikan ponsel tersebut. Gita kemudian memberikan alamat rumahnya. Rishi yang sedang mabuk tertidur pulas di atas ranjang dengan tubuh dan wajah yang ditutupi selimut. Sementara istrinya Gita terus menunggu pemuda tadi. Ketika malam sudah larut, bel rumah Gita berbunyi. Gita keluar rumah dan turun ke lantai bawah. Tetapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Gita kembali ke rumahnya dan ternyata di depan pintu ia menemukan ponsel suaminya. Sementara pemuda yang menelpon tadi tidak pernah muncul di hadapan Gita. Gita kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan segera tidur. Ketika terbangun, Gita justru menemukan Rishi sudah tewas tertembak. Ia tidak sadar jika ketika keluar, suaminya Rishi ditembak oleh pelaku. Polisi Pistrut membawa sebuah petunjuk penting. Pada telapak tangan Rishi ditemukan 7 angka. Angka itu merujuk kepada nomor HP. Hanya saja nomornya tidak tertulis dengan lengkap. Nomor HP di India seharusnya 10 digit. Sedangkan nomor yang ada pada tangan korban hanya ada 7 angka. Itu artinya ada 3 angka tersisa yang masih menjadi misteri. Polisi kemudian melacak orang-orang yang berhubungan dengan korban dan punya nomor HP dengan 7 angka di depan yang sama dengan angka yang ada pada tangan korban. Dan setelah dilacak, ternyata nomor HP itu matching dengan nomor HP Gautam. Happy morning, sir. Hi Gautam, morning. Gautam datang ke kantor polisi. Gautam tampak terkejut ketika mengetahui jika Rishi dikabarkan tewas tertembak karena Rishi adalah sepupu Gautam. Menurut Gautam, belakangan ini Rishi pernah mendapat ancaman pembunuhan dari pria yang bernama Muna. Rishi meminjam sejumlah uang dari Muna, tetapi ia tidak membayarnya. Setelah diusut, ternyata Muna ini adalah preman anak buah kepercayaan Saddam. Muna segera diciduk oleh polisi. Ia pun diinterogasi. Muna mengaku jika ia membuntuti pengacara Piswanat setelah pengacara itu mendapatkan uang dari bosnya Saddam. Muna dan temannya ingin mencuri uang itu. Mereka kemudian mengetahui jika uang itu diberikan kepada Avantika. Ketika Avantika dan kekasihnya Gautam keluar rumah, Muna bersama temannya masuk ke dalam. Ia mengelabui kamera CCTV dengan menggunakan senter. Setelah mendapatkan uang itu, mereka kemudian menyembunyikannya. Di saat itulah Rishi melintas dan memergoki mereka. 2 orang penjahat tadi batal menyembunyikan uang di tempat tersebut. Mereka mengganti posisinya dan tanpa mereka sadari jika ternyata Rishi membuntuti mereka. Kedua penjahat ini sengaja menyembunyikan uang itu supaya jika mereka tertangkap dan digeledah oleh polisi, maka polisi tidak akan menemukan uangnya. Namun sayang, ketika ingin mengambil kembali uang tersebut, 2 penjahat ini justru menemukan jika ternyata uang mereka sudah menghilang. Muna menuduh Rishi mengambil uang itu. Ia mengancam akan membunuh Rishi jika Rishi tidak mengembalikannya. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Piswanat dan apakah orang yang sama juga membunuh Rishi? Jika demikian, apa yang menjadi motif di balik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Polisi Sharma menginterogasi kembali Gita. Kebetulan, HP Gita bisa merekam percakapan telepon secara otomatis. Setelah memutar ulang rekaman percakapan telepon antara Gita dan pemuda yang ingin mengembalikan ponsel milik Rishi, polisi Sharma sadar jika ia mengenali kalimat yang biasa digunakan oleh penelpon tersebut. Polisi Sharma sadar jika orang yang menelpon ternyata sangat familiar dengan dirinya. Sharma segera bergegas untuk menangkap pembunuh.
Gautam berhasil menjual tanah milik Avantika dan harga tanah itu sebesar 5 crore. Gautam kemudian memberikan uangnya kepada Avantika. Setelah ayahnya tewas, Avantika memang berniat menjual tanah pertanian milik ayahnya dan uang itu akan Avantika berikan kepada anak yatim piatu. Alangkah terkejutnya Avantika setelah melihat uang 5 crore yang dibawa Gautam. Ternyata sama persis dengan uang Avantika yang hilang. Ada tanda logo Nazi di sana, seperti uang yang diberikan Saddam kepada Piswanat, kemudian Piswanat memberikannya kepada Avantika. Avantika akhirnya sadar jika Gautam adalah orang yang mencuri uang sebesar 5 crore. Setelah kedoknya terbongkar, Gautam kemudian bersiap untuk membunuh Avantika. Tetapi di saat bersamaan, ia justru ditembak oleh polisi Sharma. Polisi Sharma menangkap Gautam. Mereka mendapatkan 2 barang bukti. Pertama, polisi menyodorkan foto ketika Gautam membunuh Piswanat. Foto itu dikirim oleh seseorang tanpa identitas melalui sebuah email. Dan barang bukti yang kedua, polisi mengetahui jika Gautam menggunakan voice changer ketika menelpon istri Rishi, sehingga suaranya tidak dikenali. Akan tetapi, polisi Sharma mengetahui satu kebiasaan Gautam. Ia selalu menyapa dengan ucapan happy morning sebagai ganti good morning. Kata happy morning membuat polisi sadar jika Gautam adalah pelaku pembunuhan. Gautam tidak bisa berkelit. Ia akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Gautam bertemu dengan sepupunya Rishi di sebuah kafe. Rishi mengaku jika ia melihat 2 preman membawa uang dan menyembunyikannya di suatu tempat. Rishi kemudian membuntuti mereka. Ketika para preman ini pergi, Rishi mengambil uang tersebut. Ia kemudian dicurigai oleh Muna dan teman-temannya. Muna mengancam akan membunuh Rishi jika uangnya tidak dikembalikan. Rishi ketakutan dan malam harinya ia tidak bisa tenang. Rishi kemudian meminta bantuan Gautam untuk mengembalikan uang Muna. Ia menelpon Muna, tetapi ponsel Muna tidak aktif. Rishi kemudian bertemu dengan Gautam di kafe. Di sana, Rishi meminta bantuan Gautam agar mengembalikan uang itu kepada Muna. Karena Rishi takut bertemu langsung dengan Muna. Ketika bertemu Gautam, Rishi ternyata dalam keadaan mabuk berat. Momen itu dimanfaatkan Gautam untuk menipu Rishi. Ketika Rishi pergi ke toilet, Gautam mencuri HP-nya dan ia kemudian mengantar Rishi pulang. Setibanya di rumah, Rishi menyerahkan tas berisi uang sebesar 10 crore agar dikembalikan kepada Muna. Rishi kemudian meminta nomor HP Gautam. "Kabari aku via telepon setelah kau menyerahkan uangnya, bro," ucap Rishi kepada Gautam. Rishi mencari HP-nya untuk menyimpan nomor Gautam, tetapi tentu saja Rishi tidak menemukan HP-nya karena HP-nya sudah diambil oleh Gautam. Rishi mengira jika HP-nya tertinggal di kafe. Karena itulah ia mencatat nomor HP Gautam di tangannya. Ketika sedang menulis angka ke-7, mendadak pen Rishi macet. Rishi kemudian berkata, "Pokoknya besok kamu kesini lagi buat balikin tasnya, bro." Gautam terdiam. Pikirannya berkecamuk. Ia tergoda untuk mengambil uang 10 crore. Gautam kemudian menyusun siasat agar mengelabui Rishi. Ia menelpon istri Rishi menggunakan ponsel Rishi. Ia juga menggunakan voice changer agar suaranya tidak dikenali. Gautam mengatakan kepada Gita bahwa ia menemukan ponsel suaminya dan berniat mengembalikannya. Gita percaya dengan ucapan Gautam. Ia kemudian menunggunya hingga larut malam. Ketika bel rumah berbunyi, Gita keluar dari kamar dan di saat itulah Gautam menembak mati Rishi menggunakan pistol peredam suara. Setelah itu, ia menutup mayatnya menggunakan selimut. Gautam kemudian meletakkan ponsel Rishi di depan pintu dan segera pergi. Di luar dugaan, Gautam bertemu dengan Piswanat. "Kenapa kau membunuh klienku?" kata Piswanat sambil mengacungkan pistol ke arah Gautam. Ternyata Piswanat sudah merekam adegan pembunuhan yang dilakukan oleh Gautam. Ia kemudian menunjukkan video rekaman itu kepadanya. Gautam yang terdesak kemudian berjanji akan memberikan separuh uangnya kepada Piswanat. Piswanat mulai tergiur. Ia membebaskan Gautam dengan syarat Gautam harus membagi uangnya. Ketika ditanya, Piswanat mengaku datang ke rumah Rishi karena ia ditelepon oleh Rishi malam itu juga. Piswanat ingin bertemu dengan Rishi karena ia harus menandatangani dokumen penting. Saat tiba di sana, ia justru melihat tindak tanduk Gautam yang mencurigakan. Piswanat mulai mengintainya dan ia bahkan merekam video pembunuhan yang dilakukan Gautam terhadap Rishi. Keesokan harinya, Gautam dan Avantika harus menabur abu jenazah ayah Avantika di Sungai Gangga, tepatnya di wilayah Godapari. Malam harinya, mereka menginap di sebuah hotel. Gautam membius Avantika yang membuat kekasihnya itu tertidur lelap.
Malam itu, Gautam kembali ke Hyderabad menggunakan pesawat terbang. Ia ke sana untuk bertemu dengan Piswanat. Mereka sudah berjanji ketemuan di suatu tempat. Saat ketemuan, Gautam mengatakan jika uang itu dibawa oleh temannya. Ia harus menelpon temannya terlebih dahulu. Gautam juga mengatakan bahwa ia tidak membawa HP. Karena itulah, ia meminjam HP Piswanat. Piswanat saat itu membawa HP Jyoti karena HP Piswanat sedang dicas. Gautam sebenarnya ingin meminjam HP Piswanat untuk menghapus video pembunuhan. Dan setelah itu, ia siap membunuh Piswanat. Tetapi, karena Piswanat membawa HP istrinya, Gautam jadi kesulitan untuk menghapus video pembunuhan yang ada di dalam HP Piswanat. Ia harus berpikir keras bagaimana caranya membunuh Piswanat, kemudian mendapatkan HP-nya yang sekarang sedang ketinggalan di rumah. Nah, di saat itulah Piswanat permisi untuk buang air kecil. Ia terpisah dengan Gautam dan seketika terdengar suara tembakan. Gautam berlari ke arah suara tembakan dan menemukan Piswanat yang sudah tidak bernyawa. Ia kemudian mengambil foto pembunuhan itu menggunakan HP Jyoti dan mengirimkannya ke nomor ayah Piswanat agar Jyoti menjadi tersangka. Gautam yang serakah bahkan mengambil cincin Piswanat. Setelah itu, ia segera bersembunyi karena Banu dan teman-temannya yang sedang minum-minum di tempat itu mendengar suara tembakan. Mereka kemudian mencari arah sumber suara dan menemukan mayat Piswanat. Banu dan teman-temannya ketakutan. Setelah itu, mereka segera pergi. Saat Banu pergi, Gautam menembak jari korban menggunakan pistol. Setelahnya, ia pergi ke rumah Piswanat. Gautam masuk menggunakan kunci yang ia ambil dari tubuh korban. Saat itu, rumahnya kosong karena Jyoti sudah minggat dari rumah dengan meninggalkan sepucuk surat. Gautam kemudian mengambil potongan jari Piswanat dan mencoba membuka HP-nya yang sedang dicas di rumah itu. Tetapi sayang, ponselnya tidak bisa terbuka. Gautam kemudian mengambil ponsel Piswanat dan meninggalkan ponsel Jyoti di rumah itu. Ia segera pulang ke penginapan, menyusul kekasihnya Avantika menggunakan pesawat terbang. Keesokan harinya, Gautam dan Avantika menabur abu jenazah ayah Avantika sesuai dengan rencana awal mereka. Gautam akhirnya masuk penjara dengan tuduhan, yaitu sebagai pelaku pembunuhan terhadap Rishi dan terlibat dalam pencurian uang Avantika. Kejadian itu membuat Avantika begitu terpukul. Ia tidak menyangka jika kekasihnya tega melakukan kejahatan sekeji itu dan bahkan berniat membunuh Avantika. Polisi berhasil menangkap pembunuh Rishi, yaitu Gautam. Namun, mereka masih penasaran siapa sebenarnya yang membunuh Piswanat. Tidak hanya Gautam, polisi juga menangkap Saddam karena Saddam telah membunuh ayah Avantika. Setelah itu, polisi mengembalikan surat tanah kepada Avantika. Ketika ingin mengembalikan uang Avantika, polisi Sharma menyadari jika uang di dalam tas itu ternyata palsu. Ia segera menginterogasi Saddam, tetapi Saddam bersumpah bahwa ia tidak pernah memberikan uang palsu kepada Piswanat. Jadi, ada orang yang dengan sengaja menukar uang tersebut tanpa sepengetahuan Saddam. Dan ternyata, orang yang menukar uang itu adalah Deborah, kekasih Saddam. Seorang pria bernama Abiram mendatangi kediaman Jyoti. Abiram memiliki wajah yang mirip dengan Piswanat. Ia kemudian menjelaskan siapa dirinya kepada Jyoti. Kembali ke cerita di awal film tentang Pasutri yang bernama Rajapa dan Shankara. Pasutri ini kesulitan memiliki anak. Ia kemudian mendatangi dokter Guru Murti. Guru Murti kemudian menyarankan Pasutri, Rajapa, dan Shankara agar melakukan inseminasi buatan karena Rajapa ternyata seorang pria impoten. Dokter Guru Murti menjelaskan supaya punya anak, Rajapa dan Shankara harus mendapatkan donor hormon dan Guru Murti siap untuk melakukan itu. Rajapa dan Shankara setuju. Mereka siap melakukan apapun agar bisa punya anak. Pada akhirnya, Shankara hamil dan ketika ia melahirkan, suaminya Rajapa justru ditangkap polisi karena Rajapa membunuh seorang warga desa. Waktu berganti dan anak Rajapa mulai tumbuh besar. Wajahnya mirip sekali dengan wajah anak Guru Murti. Mereka seperti kembar tetapi berasal dari ibu yang berbeda. Hal ini terjadi karena sperma yang digunakan adalah sperma Guru Murti. Ketika Rajapa keluar dari penjara, ia tidak terima jika wajah anaknya mirip dengan wajah anak dokter Guru Murti. Rajapa mengira jika istrinya selingkuh. Anak Shankara yang bernama Abiram tidak terima ibunya dibunuh. Ia mengambil palu dan membunuh ayahnya Rajapa. Tidak puas sampai di situ, api dendam Abiram terus membara. Ia mendatangi rumah dokter Guru Murti dan membunuh guru beserta istrinya.
Anak dokter yang bernama Piswanat panik dan kebingungan melihat ayah dan ibunya dihabisi. Ia segera melarikan diri dari rumah itu. Polisi Rajendra datang ke TKP dan di saat itulah pembunuh sadis yang bernama Abiram berpura-pura menyamarkan dirinya seolah-olah jika dia adalah Piswanat dan menuduh jika anak Rajapa yang telah membunuh kedua orang tuanya. Alhasil, polisi Rajendra yang begitu ceroboh kemudian menangkap Piswanat yang asli karena ia mengira jika Piswanat adalah Abiram. Piswanat kemudian masuk ke dalam penjara. Setelah bebas, Piswanat yang asli pada akhirnya menggunakan identitas Abiram. Sementara Abiram yang asli bertukar menggunakan identitas Piswanat. Abiram palsu alias Piswanat yang asli kemudian mendatangi Jyoti. Ia menyampaikan semua cerita tersebut dan mulai menyusun rencana untuk menghabisi Piswanat palsu. Kebetulan Jyoti tidak tahan dengan sikap suaminya Piswanat yang palsu ini karena Piswanat sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Hal inilah yang membuat Jyoti berpaling cintanya dan memiliki pria idaman lain. Jyoti kemudian bekerja sama dengan Piswanat untuk menghabisi Abiram yang asli. Ketika mengetahui jika Abiram atau Piswanat palsu menemui seseorang di hutan, Piswanat yang asli bersama Jyoti mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Ternyata Piswanat yang asli juga dendam kepada polisi Rajendra. Karena kecerobohan Rajendra, Piswanat akhirnya masuk penjara. Piswanat kemudian menyusun rencana. Ia mendekati kekasih Saddam yang bernama Deborah. Deborah terus memanas-manasi Saddam agar merampas tanah milik Rajendra. Deborah dan Piswanat ternyata bekerja sama. Deborah menukar uang yang asli yang akan diberikan Saddam kepada Piswanat. Setelah itu, Deborah membagi uangnya kepada Piswanat yang asli. Ketika malam pembunuhan Piswanat palsu, Piswanat yang asli yang sekarang menggunakan identitas Abiram sengaja membawa HP Jyoti. Ketika bertemu Gautam, ia pura-pura ingin buang air kecil. Setelah itu, Piswanat menembak mati Abiram. Ketika Gautam mengetahui jika Piswanat palsu alias Abiram sudah tewas terbunuh, di saat itulah ia mengambil cincin, mengirim foto, dan lain sebagainya. Di saat bersamaan, Piswanat dari kejauhan merekam adegan itu. Ia juga mengirim foto tersebut kepada polisi Sharma menggunakan identitas anonim. Piswanat menjebak Gautam karena ia tahu jika Gautam adalah pembunuh yang telah membunuh sepupunya sendiri, yaitu Rishi. Piswanat menyusun skenario dengan memanfaatkan skenario lain yang telah disusun oleh Gautam. Ia menyebut skenarionya itu dengan sebutan skenario bayangan alias Plan B. Selama di dalam tahanan, Piswanat berkenalan dengan kakek Selpam. Dan kakek ini kemudian menganggap Piswanat seperti anaknya sendiri. Dan kakek Selpam ini siap membantu mewujudkan skenario balas dendam yang telah diatur oleh Piswanat. Film ditutup dengan adegan di mana polisi gagal menemukan otak pelaku pembunuhan terhadap Piswanat palsu alias Abiram. Dan mereka terpaksa menuduh Gautam sebagai pelaku pembunuhan. Piswanat yang asli akhirnya bisa balas dendam kepada orang yang telah mencuri identitasnya selama ini, yaitu Abiram alias Piswanat palsu. Dan film pun berakhir.